Hasil survei yang dilakukan Vox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali unggul dari tokoh lainnya terkait pemilihan Presiden 2024. Sandiaga Salahuddin Uno mendengar keluhan dari pelaku ekonomi pariwisata yang mengalami bangkrut saat pandemik. Pemerintah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar yang lebih ketat. Hal ini berlaku di daerah Jawa dan Bali. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zanasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Hasil survei yang dilakukan Vox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali unggul dari tokoh lainnya terkait pemilihan Presiden 2024. Elektabilitas Menteri Pertahanan itu kini naik menjadi 18,9%. Hasil survei yang dilakukan Vox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali unggul dari tokoh lainnya terkait pemilihan Presiden 2024. Elektabilitas Menteri Pertahanan itu kini naik menjadi 18,9%. Menurut Direktur Eksekutif Vox Populi Research Center, Dika Muhammad, peringkat Prabowo Subianto masih unggul di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Survei Vox Populi Research Center dilakukan pada 26 hingga 31 Desember 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Sementara margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menyerap anggaran mencapai Rp135,9 triliun pada tahun 2020. Anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan untuk pembelanjaan alutsista. Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menyerap anggaran mencapai Rp135,9 triliun pada tahun 2020 atau terrealisasi 95,1% dari pagu harian yang sebesar Rp142,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran Kementerian Pertahanan digunakan untuk memulihkan ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan untuk belanja alutsista. Sri Mulyani mengatakan, secara keseluruhan, total belanja negara sepanjang tahun 2020 sebesar Rp2.589,9 triliun. Angka itu setara dengan 94,6% dari target yang sebesar Rp2.739,2 triliun. Sementara penerimaan negara Rp1.633,6 triliun pada 2020. Jumlahnya hanya 96% dari target yang sebesar Rp1.699,9 triliun. Ini adalah akibat beberapa langkah tahun 2020 yang extraordinary. Pertama, kementerian lembaga kita minta melakukan refocusing. Jadi dari anggaran awal mereka harus melakukan refocusing. Kemudian kita lakukan realokasi. Makanya kelihatan di sini beberapa kementerian memang mendapatkan alokasi anggaran PEN dan dari pagu hariannya terjadi kenaikan dibandingkan pada saat kita tetapkan dalam perpresnya. Paling tinggi adalah tetap Kementerian Pertahanan.
Total pagu hariannya melonjak sangat tinggi dari 115 triliun ke 142,9 triliun. Tahun lalu belanja 115 triliun, tahun ini 142,9 triliun yang merupakan pagu harian. Yang berhasil dibelanjakan sebesar 135,9 triliun. Di mana 9,5 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi, yaitu dalam rangka perbaikan berbagai rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa tiap daerah memiliki persoalan masing-masing terkait dengan kesejahteraan warga. Wagub mengungkapkan hal tersebut merespon aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Ibu Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang teman-teman rasakan pada tahun ini? Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa tiap daerah memiliki persoalan masing-masing terkait dengan kesejahteraan warga. Wagub mengungkapkan hal tersebut merespon aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Ibu Kota. Riza juga mengatakan bahwa permasalahan sosial di Jakarta tidak lepas dari banyaknya pendatang dari daerah ke Jakarta yang ingin mengadu nasib. Ia menyebut hal itu meningkatkan potensi keberadaan tunawisma atau gelandangan di Ibu Kota. Meskipun demikian, menurut politisi Partai Gerindra ini, Pemprov DKI Jakarta tidak masalah jika Risma ingin melakukan belusukan dan memetakan masalah sosial di Jakarta. Namun ia meminta Risma juga harus memperhatikan masalah-masalah di daerah lain. Gotong royong yang luar biasa, dan itu semua benar-benar menggambarkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang gemar tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan diskusi bersama dengan Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya. Dalam diskusi tersebut menurut Sandi, dirinya mendapatkan banyak masukan terkait dunia pariwisata di dalam negeri. Ikonnya pariwisata Indonesia. Terima kasih Bapak Arief Yahya, Menteri Pariwisata legendaris 2014-2019. Sandiaga Salahuddin Uno berdiskusi bersama dengan Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya. Dalam pertemuan tersebut, Sandi dan Wakil Menteri Pariwisata Angela Tano-Sudibyo mengaku dirinya mendapatkan banyak masukan. Selain itu, Sandi juga mengatakan bahwa dirinya bersama jajaran Kementerian Pariwisata optimis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan segera bangkit dan kita lapangan kerja yang sempat hilang akan tercipta kembali. Tahun 2021 menurut Sandi akan menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, oleh karenanya butuh kerjasama dari seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Namun pada saat ini hal utama yang paling simpel dan perlu dilakukan bersama adalah menjaga protokol kesehatan dengan baik. Untuk destinasi dan untuk kelembagaan dan industri. Jadi harus ada sesuatu yang tetap dilakukan karena bisnis ini atau industri ini harus tetap berjalan. Terima kasih Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata 2014-2019. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendengar keluhan dari para pelaku usaha pariwisata yang kehilangan mata pencaharian saat pandemi COVID-19 ini. Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengajak agar para pelaku usaha dapat berkolaborasi. Nama saya Pak Nunung, saya adalah pengelola dari Subwege, yang mana menurut Sandi, pada saat ini para pelaku usaha pariwisata mulai merangkak naik mengembalikan usahanya yang pernah berjaya di masa pandemi. Namun Sandi mengakui kondisi tersebut dialami oleh para pelaku usaha dengan kapasitas besar. Oleh karenanya, Sandi berharap perlu ada kerjasama dengan banyak pihak agar pelaku usaha kecil dalam dunia usaha pariwisata dapat terangkat naik. Sebab pelaku usaha mikro dalam dunia usaha menurut Sandi sangat berperan besar dalam menghidupkan dan menampung jumlah tenaga kerja. Solusinya saya datang ke sana sebelum menjabat, saya kira bulan November, saya bikin YouTube di sana. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi. Waktu sebelumnya tutup, tapi setelah saya datang sekarang katanya saya diberi kabar 35-40% occupancy rate-nya. Gimana caranya kita dan seluruh para pelaku yang sekarang ingin menyelamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa berkolaborasi agar usaha Bapak bisa bangkit lagi. Saya baru pulang dari Bali, Pak. Tapi itu kan ketemu yang gede-gede aja, nggak ketemu sama Pak Nunung. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali dengan berita selanjutnya setelah jeda berikut ini.
Ya, kembali bersama Saluran 8 Malam pemirsa. Aksi pencurian terjadi di Kota Mataram, NTB pada Senin 4 Januari 2021. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah barang digondol pelaku yang berjumlah 1 orang. Aksi kejahatan terekam CCTV. Kali ini dilakukan oleh seorang yang membongkar sebuah toko di Karangbaru, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aksi tersebut terjadi di salah satu konter handphone. Akibat peristiwa tersebut, pelaku berhasil mengambil telepon pintar dan sejumlah uang dan aksesoris smartphone. Hingga kini identitas pelaku belum diketahui. Pemirsa, curah hujan tinggi membuat beberapa daerah di Kota Magelang terkena banjir besar. Hal itu terekam kamera dan dibagikan di media sosial pada Rabu 6 Januari 2021. Dalam peristiwa tersebut, tampak perlengkapan pedagang kaki lima hanyut terbawa arus air banjir. Curah hujan dengan intensitas tinggi menjadi penyebab selokan di daerah Pakelan tidak mampu menampung debit air. PLT Kepala Pelaksana BPBD Magelang, Edi Susanto, membenarkan terjadi luapan air irigasi Legok. Curah hujan yang tinggi dan saluran irigasi yang tidak mampu menampung debit air menjadi penyebab banjir di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Selanjutnya pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi seorang pria yang menyelamatkan seekor ular piton. Ular itu ditemukan di bawah kap mesin mobil patroli polisi. Video yang dibagikan oleh salah satu akun di Instagram yang dibagikan pada Rabu kemarin memperlihatkan seekor ular piton ditarik keluar dari dalam mesin mobil oleh seorang pria. Pria yang mengenakan jaket bermotif itu menarik ekor ular dengan tangannya. Ular itu pun jatuh ke aspal dan menggeliat-geliat. Pria itu tetap memegangi ekor ular tersebut. Tampak pula seorang pria memukul kepala ular tersebut dengan tongkat. Warga sekitar yang melihat kejadian itu merasa ngeri dan salut melihat aksi berani pria yang mengeluarkan ular tersebut dengan tangan kosong. Berdasarkan keterangan dari unggahan tersebut, diketahui bahwa ular piton itu suka berada di kap mesin mobil karena ruangan tersebut gelap dan hangat. Pemirsa, Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Witnu Urip Laksana membenarkan adanya penangkapan 2 terduga teroris di Komplek Perumahan Villa Mutiara, Klaster Biru Jalan Boulevard, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Birangkanaya, Makassar pada Rabu 6 Januari 2021 pagi. Ada 2 orang pelaku yang dilakukan tindakan tegas dan terukur, ya, atas nama inisial MR dan satu lagi atas nama SA, ya, karena melakukan perlawanan pada saat dilakukan upaya paksa. Ya. Petugas dari Polres Makassar menangkap 2 terduga teroris di Komplek Perumahan Villa Mutiara Klaster Biru, Jalan Boulevard, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Rabu 6 Januari 2021 pagi. Penangkapan dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di backup Gegana Brimob Polda Sulsel. Kombes Pol Witnu juga membenarkan kedua terduga teroris itu tewas dalam penangkapan tersebut. Menurut Witnu, keduanya merupakan jaringan jamaah Ansarut Daulah JAD Sulsel. Saat ini petugas yang terlibat penangkapan di lapangan, kata Witnu, masih melakukan pengembangan dan olah TKP. Kalau terduga sendiri apa dibawa ke Mabes atau bagaimana? Gimana? Dibawa ke Mabes ini jenazahnya belum. Kita masih lakukan langkah-langkah koordinasi karena kita kan masih belum juga selesai rencana untuk diotopsi dua pelaku. Oke, siap. Pemirsa, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Muhammad Kamil Pasha, blak-blakan tentang kronologi kerumunan di Petamburan yang menyebabkan pendiri FPI tersebut di BUI. Menurut Kamil, HRS dalam acara Maulid Nabi dan acara nikahan itu berposisi sebagai penceramah, bukan pihak yang mengundang kerumunan. Namanya manusia adalah FPI manusianya untuk membuat undangan. Kan habis. Itu dulu. Sudah itu acara perkawinan juga tadi disebut ada panitianya. Panitia itulah yang berurusan dengan makan, minum, mengundang orang.
Kuasa hukum HRS Muhammad Kamil mengatakan, tak sepantasnya pihak kepolisian menangkap seorang penceramah di dalam acara Maulid Nabi lantaran kliennya itu bukan pihak yang mengundang. Ia menjelaskan kalau berkumpulnya massa di Petamburan itu lantaran surat undangan yang dibuat oleh tim panitia dari FPI. Ia pun menyayangkan sikap keamanan penanganan COVID-19 yang tak melakukan pencegahan kerumunan terlebih dahulu, namun lantas menjerat HRS dengan pasal 160 KUHP. Seharusnya, kata Kamil, pihak kepolisian seharusnya menangkap pihak-pihak yang menolak arahan agar tak terjadi kerumunan di masa pandemi COVID-19, bukan HRS selaku penceramah. Kemudian, dalam orang berkerumun itu harus dicegah dulu oleh petugas. Begitu dia tidak mau bubar, barulah yang berkerumun itu melanggar hukum. Jangan kemana-mana pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kembali bersama saya Dinda Zanasrul dalam saluran 8 malam. Pemirsa, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab mengaku tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan gugatan pra-peradilan terkait kasus pendiri FPI yang berada di Bandung. Ini yang kita gugat adalah penetapannya sebagai tersangka untuk penetapan tersangka di Bandung belum kita gugat. Belum. Ini kan tidak termasuk tersangka di Bandung. Nah, itu. Kuasa hukum HRS Muhammad Kamil Pasa menegaskan pihaknya saat ini ingin memfokuskan diri terlebih dahulu pada kasus kerumunan massa di Petamburan. Kamil menuturkan jika persoalan ini berjalan dengan lancar, langkah tim kuasa hukum HRS selanjutnya adalah menggugat kasus HRS di Bandung. Saat ini, kata Kamil, pihaknya sedang berjuang meyakinkan hakim dan jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika pasal 160 KUHP tak bisa menjerat acara Maulid Nabi dan pernikahan. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Tito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Tidak ada. Selama ini sudah dari zaman dahulu kita Maulid Nabi terus, bukan perbuatan pidana. Perkawinan dihadiri lurah, dihadiri pengurus, dihadiri segala macam, bukan perbuatan pidana, tapi akan dilakukan yang disebut ada larangan berkerumun. Ingat dulu. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan Gisel Anastasia akan hadir dalam pemeriksaan Jumat 8 Januari. Gisel akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus video asusila berdurasi 19 detik. Polda Metro Jaya akan melengkapi bukti-bukti dan berkas perkara kasus video asusila artis jebolan Indonesian Idol Gisel atau GA yang tersebar luas di media sosial dengan durasi 19 detik. Polda Metro juga akan memanggil saksi ahli. Kabag Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, GA akan dijadwalkan akan hadir ke Polda Metro Jaya Jumat 8 Januari. Pihak kepolisian juga akan menyiapkan alat bukti dan memanggil saksi ahli ITE, saksi ahli pornografi, dan saksi ahli pidana, ungkapnya. Melengkapi berkas perkara, kita masih melengkapi alat-alat bukti yang lain. Ya, kami sedang menjadwalkan juga untuk pemeriksaan beberapa saksi ahli lagi, termasuk saksi ahli ITE, kemudian saksi ahli
GA sebelumnya mengakui bahwa orang yang berperan di dalam video berdurasi 19 detik dan tersebar luas di media sosial adalah dirinya sendiri. Dari Jakarta, Dito Rosito, Dedi Hidayat melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Polda Metro Jaya akan melengkapi alat bukti dan memanggil saksi ahli terkait video asusila artis jebolan Indonesian Idol Giselle Anastasia. Polda Metro Jaya akan melengkapi bukti-bukti dan berkas perkara kasus video asusila artis jebolan Indonesian Idol Giselle atau GA yang tersebar luas di media sosial dengan durasi 19 detik. Polda Metro juga akan memanggil saksi ahli. Kabag Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, GA akan dijadwalkan akan hadir ke Polda Metro Jaya Jumat 8 Januari. Pihak kepolisian juga akan menyiapkan alat bukti dan memanggil saksi ahli ITE, saksi ahli pornografi, dan saksi ahli pidana, ungkapnya. Melengkapi berkas perkara, kita masih melengkapi alat-alat bukti yang lain. Ya, kami sedang menjadwalkan juga untuk pemeriksaan beberapa saksi ahli lagi, termasuk saksi ahli ITE, kemudian saksi ahli. GA sebelumnya mengakui bahwa orang yang berperan di dalam video berdurasi 19 detik dan tersebar luas di media sosial adalah dirinya sendiri. Dari Jakarta, Dito Rosito, Dedi Hidayat melaporkan. Ya pemirsa, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forma PPI Lucius Karius menanggapi terkait bursa calon Kapolri. Menurutnya 3 nama yang berhembus di tengah masyarakat merupakan nama-nama yang cukup potensial untuk menuju Tri Brata 1. Pak Boy itu saya kira sudah sangat lama misalnya bertugas sebagai Humas Kapolri dulu gitu ya. Dia dikenal punya komunikasi yang baik, dan saya kira catatan itu yang kemudian membuat dia cukup kuat juga untuk disebut sebagai calon Kapolri gitu ya. Peneliti Formapi Lucius Karius melihat 3 nama yang diisukan menggantikan Idam Aziz jelang purna tugas sama kuatnya. Masing-masing memiliki catatan pengalaman cukup baik. Lucius melihat Boy Rafli Amar sebagai sosok yang punya komunikasi baik. Hal itu karena ia pernah menjabat sebagai Humas Kapolri saat itu. Tentu kebutuhan komunikasi penting bagi Kapolri ke depan karena ada banyak keputusan kebijakan yang diambil Kapolri dan perlu dijelaskan ke publik walaupun ada orang yang ditugaskan secara khusus. Sementara Listio Sigit Purnomo punya penilaian mumpuni sebagai Kabareskrim dan Gatot Edi Pramono juga cukup menonjol saat ia menjabat sebagai Wakapolri. 3-nya kata Lucius memiliki level sama. Namun, ia saat ini lebih menyoroti soal format yang akan diajukan Presiden Joko Widodo. Apakah Jokowi bakal mengajukan 1 nama atau 1 paket, yakni nama Kapolri beserta Wakapolri? Dari Jakarta, Fakih Fatur Rahman, Ahmad Fikri Purba melaporkan. Cuman kita tidak tahu bagaimana format pengusungan yang akan dilakukan oleh Presiden nantinya gitu ya. Apakah dia hanya akan menyodorkan calon Kapolri dan itu jumlahnya hanya 1 orang ke DPR gitu, atau bersamaan dia akan mengirimkan juga Wakapolrinya gitu. Jadi ada 1 paket yang akan dikirimkan. Itu berarti dari 3 nama itu bisa saja kemudian akan dipaketkan dalam 1 paket sehingga 2-nya terpakai, entah Pak Boy atau Pak Sigit. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mewajibkan seluruh masyarakat menjalani vaksinasi COVID-19 demi keselamatan semua pihak. Edi Rabu kemarin di Medan menegaskan dirinya dan kepala daerah kabupaten kota akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin demi meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman. Akhirnya terjadi kontaminasi. Di sini Bapak Ibu berkontaminasi. Ini 3 orang ya Pak? Ini pegang aja nanti. Tes cepat dan tes usap COVID-19 terus digalakan secara masif dan gratis oleh pemerintah untuk membantu mendeteksi penyebaran virus corona dari tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terus dilakukan hingga pada awal Januari 2021 vaksin mulai didistribusikan ke seluruh provinsi se-Indonesia. Walau pada tahap pertama vaksinasi hanya akan dilakukan bagi para tenaga kesehatan. Melihat perkembangan tersebut, Gubernur Sumatera Utara di Medan Rabu sore mengingatkan warganya akan kewajiban menjalankan vaksinasi COVID-19 demi kepentingan bersama bila giliran masyarakat tiba.
Terkait munculnya isu keamanan vaksin COVID-19 di tengah masyarakat, Gubernur Sumut menghimbau masyarakat tidak khawatir karena vaksinasi tingkat daerah akan dimulai dari gubernur serta bupati dan wali kota. Sehingga harapnya segala isu dan asumsi negatif terkait vaksin COVID-19 tidak perlu dibahas berlarut-larut. Edi menegaskan tidak ada alasan masyarakat menolak karena tahapan uji klinis vaksin telah dilakukan pemerintah. Namun ia juga menambahkan tidak diperlukannya pemberian sanksi hukum bagi warga yang menolak divaksinasi. Langkah persuasif dipandangnya cukup. Secara regulasi memang tidak ada alasan untuk menolak. Saya rakyat Sumatera Utara, masyarakat, saya menolak berarti mengorbankan orang lain. Membuat orang dari undang-undang darurat kesehatan itu pasti ada sanksinya, tapi tak usahlah pakai sanksi-sanksi begitu. Semua harus menyadari bahwa vaksin ini untuk keselamatan semuanya. Sebelumnya, vaksin Sinovac asal Tiongkok sudah tiba di Sumatera Utara pada 5 Januari 2021. Sebanyak 40.000 dosis vaksin yang dikirim oleh pemerintah pusat akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai tahap awal. Pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. DPP acara penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat bertempat di lantai 4 Aula Gedung DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Kemudian tak lupa saya sapa terlebih dahulu kepada Bapak Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Kemudian kepada Bapak Cecep Suryadi selaku Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat. Selamat datang Pak. Lalu kepada Bapak. Pada kali ini Komisi Informasi Pusat KIP terus berkeliling untuk melakukan penyerahan penghargaan kepada badan publik yang berhasil mewujudkan keterbukaan informasi. Penghargaan diberikan langsung oleh Cecep Suryadi selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KIP dan M. Syahyan selaku Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KIP. Kepada perwakilan DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani
selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistia, selaku Ketua PPID DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, selaku Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu DPP Partai Gerindra, dan juga Satrio Dimas Adityo, selaku Sekretaris PPID DPP Partai Gerindra. PPID DPP Partai Gerindra, dan yang terakhir adalah kepada Bapak Satrio Dimas Adityo selaku Sekretaris PPID DPP Partai Gerindra. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang atas kehadiran pada siang hari ini. Sebagai bentuk komitmen kami memberikan pelayanan dalam keterbukaan informasi, sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Partai Gerindra membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan data PPID DPP Partai Gerindra. Berdasarkan surat keputusan DPP Partai Gerindra nomor 060094 KPTS DPP Partai Gerindra 2017, dengan susunan Danang Wicaksana Sulistia Ketua, Satrio Dimas Adityo Sekretaris, Siti Rahmadewi Bendahara, dan beberapa anggota PPID. PPID DPP Partai Gerindra bertugas menyiapkan, menyediakan, dan memberikan data-data yang valid dan terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat. PPID DPP Partai Gerindra terus mengupayakan peningkatan pelayanan, data, dan informasi dengan terus melakukan pemutakhiran data yang terdapat di website maupun pada pelayanan offline atau helpdesk di kantor PPID DPP Partai Gerindra. Para anggota bertugas sebagai PPID DPP Partai Gerindra selaku mengedepankan pelayanan informasi yang profesional, cepat, dan gratis. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Baiklah, masuk kepada acara yang pertama. Kami persilahkan kepada Bapak Cecep Suryadi selaku Komisioner Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat, kami persilahkan Bapak Cecep untuk memberikan sambutan pada acara ini. Waktu di depan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini dalam situasi pandemi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam agenda mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya penganugerahan keterbukaan informasi publik bagi partai politik. Bersama saya perkenalkan Pak M. Sahyan, Komisioner Komisi Informasi Pusat, bidang regulasi dan penyelenggaraan. Saya hormati Pak Sekjen, Pak Muzani,
Pak Sugiono, Ibu Timatro Arya, Pak Danang, dan rekan-rekan pers yang kami banggakan. Komisi Informasi Pusat di tahun 2020 tetap menyelenggarakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi. Ini adalah salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Komisi Informasi untuk memonitor, memantau perkembangan keterbukaan informasi di seluruh badan publik. Ada sekitar 348 badan publik se-Indonesia yang dimonef oleh Komisi Informasi Pusat dengan 7 kategori: kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, perguruan tinggi negeri, partai politik, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian. Dari 7 kategori itu kami terus menggali apa sebenarnya kendala-kendala pelaksanaan implementasi dari mandat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada banyak hal sebenarnya yang menjadi temuan, ya. Tetapi juga ada banyak hal yang perlu kita apresiasi. Ada komitmen yang terus tumbuh di antara para pengelola badan publik, ya, terkait dengan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah semangat yang terus didorong. Karena pada tahun 2019, monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hanya mendapatkan kurang lebih 10% badan publik yang masuk kategori informatif. Sisanya masih menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, bahkan ada yang tidak informatif. Dan di tahun 2020 di tengah masa pandemi, monef dilakukan dengan protokol kesehatan. Kami memodifikasinya dengan banyak sekali inovasi-inovasi, termasuk juga dengan menggunakan perangkat digital kami optimalkan. Tetapi kami juga menemukan tren angka yang naik dari 10% di tahun 2019, Pak Sekjen, naik menjadi 17%. Apakah ini menggembirakan? Tentu belum, karena masih ada banyak 44% yang kurang dan tidak informatif. Dan ini tentu saja menjadi tugas Komisi Informasi Pusat dan badan-badan publik untuk terus menekan jumlah yang masih besar ini. Tetapi namun demikian, kami akan memberikan perhatian serius ya, ke depan, khususnya kepada badan publik kategori badan usaha milik negara. Karena memang di BUMN di tahun 2020 ini hanya ada 4 badan usaha milik negara yang masuk kategori informatif. Kalau kementerian lumayan, alhamdulillah banyak, ada 16 kementerian, gitu. Pemerintah provinsi juga baru 10 pemerintah provinsi dari 34 pemerintah provinsi. Dan partai politik hanya ada 3 yang masuk dalam kategori informatif. Kami terus bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keterbukaan informasi ini penting. Bukan sekedar kita hanya ingin mempublikasikan apa yang telah dicapai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan publik agar publik juga memiliki kepercayaan untuk kemudian bisa berkolaborasi lebih jauh. Kami terus terang saja mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra dari tingkat DPP hingga DPD, kabupaten kota dan seterusnya. Kami berharap ke depan ada role model yang bisa dijadikan contoh gitu ya bagi badan publik lainnya yang mungkin pada tahun ini belum masuk kategori informatif. Kami juga berharap DPP Gerindra bisa terus menjaga konsistensi, menumbuhkan performance keterbukaan informasi publik, khususnya di era digital dan di era pandemi COVID-19 yang mungkin masih besar sekali tantangannya ke depan. Mungkin Pak Sekjen, sebenarnya acara hari ini adalah telah dipuncaki pada tanggal 25 November yang dihadiri juga oleh Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden waktu itu berkenan menyaksikan penganugerahan ini secara langsung, secara virtual, gitu ya. Dan juga dihadiri oleh jajaran pimpinan badan publik yang lain. Kami berharap ke depan sinergi dengan partai politik ini bisa terus ditingkatkan karena kami memandang peran partai politik yang begitu strategis dalam arah pembangunan bangsa. Saya kira itu Pak Sekjen.
Mungkin nanti kami akan menyerahkan trofi secara langsung kepada DPP Gerindra, dan mudah-mudahan ini tidak dimaknai sebagai kontestasi, tetapi kami menganggap bahwa ini adalah bentuk apresiasi kami atas layanan informasi yang diberikan oleh Partai Gerindra selaku badan publik. Karena memang di Undang-Undang 14 tahun 2008 pengertian badan publik itu cukup luas, gitu ya. Bukan saja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi lembaga yang sepanjang kegiatannya didanai oleh APBN, APBD, iuran masyarakat, dan sumbangan luar negeri, itu juga masuk kategori badan publik. Sehingga ke depan Komisi Informasi juga akan terus mengembangkan, mempertajam instrumen di monitoring dan evaluasi ini, sehingga kemudian badan publik juga semakin meningkat performansnya dalam hal layanan informasi publik. Saya kira itu sambutan dari saya, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Cecep Suryadi dan Bapak Muhammad Sahyan selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat yang saya hormati, dan para staf sekretariat KIP yang saya hormati, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bapak Sugiono yang saya hormati, Ketua DPP Partai Gerindra Ibu Hajah Imatul Alia yang saya hormati, Ketua PPID yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Danang Wicaksono selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, teman-teman pers dan saudara-saudara Dewan Pimpinan Pusat lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra di kawasan Ragunan ini. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan memberi semangat kepada kami atas penganugerahan keterbukaan informasi pusat kepada kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra selaku pejabat selaku lembaga publik dalam penganugerahan yang diberikan pada hari ini oleh KIP di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Partai politik adalah sebuah lembaga penting dalam era demokrasi, karena partai politik adalah lembaga yang dimaksudkan untuk menerorkan berbagai pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dicalonkan oleh partai politik. Demikian juga dengan anggota DPR diajukan oleh partai politik. Karena ini partai politik menjadi lembaga publik yang sangat penting dalam keterbukaan informasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Partai Gerindra di tahun 2020 mengelola dana yang kita kelola dari sumber internal sebesar 76%, kurang lebih 14% dari sumber APBN dan lainnya dari sumber-sumber masyarakat lainnya. Meskipun mayoritas anggaran yang kami dapatkan dari sumber internal, kami tetap menganggap itu adalah kepercayaan masyarakat, kepercayaan anggota kepada kami untuk mengelola. Karena itu kami terus berusaha agar amanah ini kita kelola dengan baik. Tuntutan tentang informasi publik yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel terus kami update dari waktu ke waktu. Dalam situasi COVID seperti sekarang ini, berbagai macam keinginan masyarakat untuk tahu tentang apa dan bagaimana dana itu dikelola oleh partai, kami lakukan dengan berbagai macam layanan yang lebih inovatif. Semua pertanyaan, semua akses informasi yang ditujukan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi kepada kami jawab, kami layani dengan baik. Baik di tingkat pusat ataupun di tingkat provinsi, kami layani dengan baik. Itulah yang kemudian hari ini kami mendapatkan penghargaan dari KIP. Kami merasa penghargaan ini adalah bentuk kerja keras kami dalam memenuhi tuntutan zaman di era digitalisasi ini. Kami ingin terus belajar menjadi partai yang baik,
partai yang amanah dalam mengelola setiap kepercayaan, baik kepercayaan politik ataupun kepercayaan keuangan yang diberikan kepada kami. Dalam proses belajar mengelola menjadi partai yang baik, menjadi partai yang amanah, kami merasa kadang-kadang kami jatuh dan kami harus bangun. Jatuh bangun sebagai sebuah proses belajar bagi kami itu adalah menuju kedewasaan kami sebagai lembaga publik agar kami lebih baik dalam mengelola setiap kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kami. Penghargaan yang diberikan kita hari ini adalah bentuk konsistensi kami dan kami merasa pembelajaran kami dalam mengelola kepercayaan sudah on the track, sudah benar sesuai dengan jalan yang kami rencanakan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dukungan terus kepada kami dalam mengelola keterbukaan informasi menjadi penting agar kami tidak jumawa, agar kami mendapatkan perbaikan dan agar kami terus mendapatkan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang kami dapatkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Partai Gerindra ingin terus melakukan perbaikan-perbaikan. Partai Gerindra akan terus belajar dari berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, keterbukaan informasi dan kemudian berbagai macam masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami anggap itu sebagai sebuah masukan yang berharga. Kami menganggap itu sebagai sebuah penghargaan kepada kami. Era digitalisasi yang sekarang ini terjadi, apalagi di masa COVID seperti ini, komunikasi dan berbagai macam masukan yang diberikan kepada kami dalam bentuk berbagai macam digital yang terus kami renungkan, yang terus kami simak dan terus kami pelajari untuk perbaikan partai kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu saja kepada Komisi Informasi Pusat yang memberi penghargaan atas kerja keras kami di tahun 2020. Kami ingin memberi penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada seluruh anggota DPR RI kami, fraksi Partai Gerindra, DPR Provinsi kami, fraksi Gerindra di seluruh Indonesia, DPR Kabupaten, Kota kami, fraksi Gerindra dari seluruh Indonesia, dan para anggota Partai Gerindra dan seluruh kader Partai Gerindra yang terus mendorong, yang terus membantu atas berbagai macam dukungan. Iuran yang saudara-saudara berikan kepada kami akan kami gunakan dengan baik. Iuran yang saudara-saudara berikan kepada kami akan kami kelola dengan baik. Penghargaan yang diberikan oleh KIP hari ini adalah bentuk nyata bahwa iuran yang saudara berikan kepada kami kelola dengan baik dan kami kelola dengan amanah. Dalam mengelola itu, sekali lagi, kami akan terus belajar, kami akan terus memperbaiki pengelolaan itu agar partai ini menjadi partai modern yang baik, yang transparan dan akuntabel. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan partai politik, kami juga akan terus melakukan orientasi agar partai politik ini menjadi sebuah kekuatan yang real, yang kuat sebagai alat perjuangan demokrasi modern. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto, agar partai ini menjadi partai kader yang kuat, agar partai ini menjadi alat perjuangan demokrasi, adalah menjadi cita-cita kami pada masa yang akan terus kami wujudkan dalam masa-masa mendatang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberi masukan kepada kami, bahkan mengkritik dan memberikan masukan-masukan kepada kami dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media. Semuanya itu menjadi cara kami untuk kami menjadi lebih matang, menjadi dewasa, dan menjadi kuat, dan semua itu akan menjadi sebuah cara kami dalam kami menentukan garis perjuangan kami pada masa-masa mendatang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ke depan partai ini akan terus menjadi sebuah lembaga publik yang transparan. Ke depan partai ini akan terus menjadi lembaga publik yang makin akuntabel, baik dalam mengelola kepercayaan politik ataupun dalam mengelola keuangan ini. Kami terus menggali sumber-sumber keuangan dari internal, karena menurut hemat kami, partai hanya akan kuat kalau didukung oleh support politik dan support keuangan dari dalam. Itulah yang terus kami lakukan, itulah yang terus kami upayakan. Dan sekarang ini 76% sumber keuangan kami berasal dari internal.
Itu adalah sebuah kekuatan kami. Itu adalah sebuah cara kami dalam eksis sebagai sebuah alat demokrasi sekarang dan masa-masa yang akan datang. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam lapisan adalah bentuk nyata sebagai kekuatan kami dan menjadi sebuah cara kami dalam perjuangan masa-masa mendatang. Terima kasih KIP, terima kasih Pak Cece, terima kasih Pak Sahyan atas kehadiran Bapak di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pada hari ini. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Partai Gerindra. Kami mohon maaf dan salam hormat dari Ketua Dewan Pembina kami, Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir untuk dapat menerima penghargaan hari ini. Beliau meminta agar saya selaku Sekretaris Jenderal mewakili beliau menerima penghargaan ini. Terima kasih kepada para PAC, para ranting, para DPC, DPD Partai Gerindra dan segenap DPP Partai Gerindra. Terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Terima kasih kepada anggota DPR Provinsi fraksi Gerindra se-Indonesia. Dan terima kasih kepada anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra yang terus memberi support kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menyerahkan penghargaan kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat kepada PPID Partai Gerindra. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang memberi anugerah kepada kami penghargaan atas keterbukaan informasi publik kepada Partai Gerindra. Penghargaan kami di tahun 2020 ini bukan penghargaan yang pertama, kami sudah pernah mendapat penghargaan yang sama 2 kali. Ini kali ketiga kami mendapatkan penghargaan sebagai partai politik dalam keterbukaan informasi publik. Yang kedua, kami akan terus berusaha belajar mengelola kepercayaan publik, baik kepercayaan politik ataupun kepercayaan keuangan kepada kami sebagai lembaga publik. Karena menurut kami, upaya untuk terus memperbaiki kepercayaan publik adalah sebuah cara kami dalam melakukan perbaikan-perbaikan kami sebagai partai politik yang lebih baik, partai politik yang lebih modern, agar sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan masyarakat. Dalam pengelolaan dana di tahun 2020 ini, sumber pengelolaan kami mayoritas berasal dari internal. Ada 76% dana yang kami kelola berasal dari anggota, baik DPR Provinsi, DPR RI, Provinsi, atau kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk iuran anggota. Kurang lebih 13-14% bersumber dari APBN dan sisanya adalah penyertaan masyarakat. Nah, ini adalah bentuk nyata bahwa kekuatan kami adalah internal, kekuatan kami adalah dari dalam. Ini sungguh membanggakan karena itu proses pengkaderan yang sekarang kami kerjakan terus-menerus agar partai ini menjadi kuat karena dari dalam sesuai dengan tekad Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menjadi cara kami. Kami ingin kuat karena ranting-ranting, kami ingin kuat karena PAC, kami ingin kuat karena DPC, kami ingin kuat karena DPD, dan kami kuat karena DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI. Era pandemi ini kita tahu semua, masyarakat itu justru ingin mendapatkan informasi yang akurat, yang cepat, yang mudah, dengan cara yang sederhana. Sehingga kami memberikan salah satu indikator di Monef itu antara lain adalah bagaimana badan publik itu berinovasi. Nah, jadi ada badan publik yang menutup layanan informasi di masa pandemi. Padahal justru seharusnya sebaliknya, badan publik harus lebih memaksimalkan
potensi digital gitu ya, harus lebih bermanuver untuk memberikan layanan informasi kepada badan publik, termasuk juga partai politik. Nah, jadi kami ada merinci beberapa indikator gitu ya, bagaimana kolaborasi digitalnya, bagaimana inovasinya, bagaimana pemenuhan atas standar minimal gitu ya, yang sesuai dengan peraturan Komisi Informasi terkait dengan standar layanan informasi publik yang merujuk pada Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, kami berharap momen ini menjadi refleksi untuk kita semua gitu ya, bahwa ternyata masih ada tantangan khususnya di era digital ini. Masyarakat harus tahu informasi publik dengan cepat, caranya sederhana. Ya bagaimana cara sederhana? Maka inovasi itu yang menjadi penting dilakukan oleh badan publik. Saya kira itu, mudah-mudahan konsistensi ini bisa terus terjaga ke depan. Ya, kembali bersama saluran 8 malam pemirsa. Konsorsium Pembaruan Agraria KPA melaporkan di tengah pandemi COVID-19 terjadi anomali konflik atau sengketa pertanahan, termasuk perampasan tanah yang mengalami peningkatan. Di tengah pandemi COVID-19 terjadi anomali konflik atau sengketa pertanahan, termasuk perampasan tanah yang mengalami peningkatan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers Rabu 6 Januari mengungkapkan, berdasarkan pemantauan konflik agraria tahun 2020, telah terjadi situasi anomali, artinya telah terjadi keanehan dan situasi ironis di mana konflik agraria di tanah air meningkat di saat kondisi ekonomi mencapai angka yang minus. Dewi menjelaskan, sepanjang periode April hingga September 2020 terdapat 138 kasus perampasan tanah. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 dengan pertumbuhan ekonomi 5,01%, jumlah konflik agraria sebanyak 133 kasus. Kami menyimpulkan bahwa di tahun 2020 justru sangat tragis situasinya di tengah resesi ekonomi, di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus, justru kita mengalami surplus konflik agraria dan surplus proses-proses perampasan tanah, akuisisi lahan. Ini menunjukkan bahwa Dewi menambahkan, dengan penurunan ekonomi sampai 200% pada 2020 hingga titik minus, tidak berimplikasi pada cara-cara sektor pembangunan dan utamanya sektor perkebunan dan perhutanan dalam mengembangkan bisnisnya. Mestinya di tengah krisis seperti ini, kata dia, terutama di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB, ya pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada saluran 8 malam ini. Saya Dinda Zanasul beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.